Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya yang tanya sama saya, gimana sih Om, gimana Kak, gimana Mas cara membuat judul untuk menghasilkan traffic tanpa iklan dan FO. Hanya di sini saya tulis yang harus dipersiapkan sebelum membuat judul. Ini super traffic tanpa iklan dan FO. Ini versi saya ya, yang sudah saya lakukan dan sudah saya rasakan sendiri manfaatnya. Alhamdulillah, toko saya baru 2 minggu waktu itu, baru 1 minggu pecah telur. Lalu di umur toko 1,5 bulan saya dapat star seller. Hanya apa? Hanya menggunakan optimasi judul. Hanya dengan optimasi judul tanpa iklan dan FO, sama sekali murni, pure organik. Jadi buat teman-teman semua, sebelum membuat judul itu apa sih yang dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah bank kata kunci. Yang pertama, apa bank kata kunci? Nanti saya jelaskan lagi. Lalu yang kedua, persiapkan beberapa kata kunci spesifik berdasarkan produk. Usahakan yang bisa bersaing. Lalu apalagi, kumpulkan kata kunci typo. Oke, saya jelaskan buat bank kata kunci. Seperti ini contoh bank kata kunci. Ini kemeja wanita, berapa volumenya? Ini sebanyak-banyaknya buat. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya hanya buatkan segini. Kemeja wanita, volume setnya segini. Kemeja cewek, volume setnya segini. Nanti kalau kemeja wanita kasual, volume setnya segini. Seterusnya bikin sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, nggak harus riset di kata kunci ini harganya bisa bersaing, nggak usah. Nanti kita risetnya ke belakangan. Yang penting kita buat bank kata kunci dulu. Untuk selanjutnya, persiapkan beberapa kata kunci spesifik. Maksudnya spesifik itu seperti ini. Nah, ini contoh kata kunci spesifik. Kemeja wanita lengan panjang kekinian. Oke, kita cek dulu berapa volume setnya. Volume setnya kita cek dulu. (2.896) orang mencari dalam 30 hari terakhir. 2000, udah lumayan loh ini dengan kata kunci spesifik. Oke, sekarang kita tes. Copy ya. Cara lihatnya bersaing apa enggak dari mana? Dari di sini. Bukan new tab, bukan new window, tapi new incognito window. Nah, seperti ini. Kita lihat Shopee. Kita buka shopee.co.id. Maaf, ini koneksi di rumah saya lagi enggak bagus karena cuaca enggak mendukung, jadi agak lelet. Coba kita lihat di sini. Berapa bisa bersaing nggak di pasaran ini? Kemeja wanita lengan panjang kekinian. Ini contohnya kita bermain kemeja wanita ya, gitu ya. Harganya berapa, range harganya? Nah, ini jangan yang di sini, ini kawan semua. Jadi di sini nih. Ini 49.000, mulai 49.000, 46.000 ada, 67, 49. Nah, kalau ini ya, ini saya tahu ini produknya supplier Teh Dini. Terus ini terus. Nah, kita lihat produknya. Harga kita berapa, range harga kita? Seandainya range harga kita ya 50 ribuan, berarti kita masih bisa bermain di sini gitu. Masih bisa. Apalagi produk kita nggak ada di halaman page one. Gambar produk kita nggak ada di sini, nggak sama. Nah, seandainya itu bisa kita bermain di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini saya sudah buatkan 5 contoh kata kunci spesifik. Silahkan dicek sendiri. Kemeja wanita kasual jumbo, kemeja wanita kekinian, kemeja wanita jumbo murah, atasan kemeja wanita terbaru. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kumpulkan kata kunci typo. Seperti ini contohnya. Karena kita bermain di kemeja wanita, penulisannya benar seperti apa sih sebenarnya? Penulisannya sebenarnya seperti kemeja ya kan? Kemeja. Tapi di sini ada kemeja wanita. Lumayan ini kemeja wanita volume setnya. Kita lihat kalau nggak percaya volume setnya berapa kemeja wanita. 62.000 dalam 30 hari terakhir. Oke, selanjutnya tadi apalagi? KR meja wanita. Kan typo itu salah itu.
KR meja wanita. Berapa volume setnya sebulan? 3.200 orang mencari. Coba, kan luar biasa ini kekuatan tipe ini. Lalu kemudian kemeja tanpa E. Kemeja tanpa E, ini buang aja. Berapa koinnya? 2.300. Nah, ini kita manfaatkan menjadi sebuah judul, kita rangkai menjadi sebuah judul. Bagaimana cara merangkainya? Ini seperti ini. Sebelum kita merangkai kata kunci, yang perlu dipahami adalah bagaimana algoritma pola SEO Shopee itu dari kiri ke kanan. SEO ini maksudnya search engine optimization, cara kerja pencarian mesin pencarian di Shopee. Cara kerja mesin pencarian ini ya ini dari kiri ke kanan. Maksudnya dari kiri ke kanan seperti apa? Ini seperti ini. Saya sudah sebutkan. Atasan kemeja, kemeja wanita, cewek, perempuan, kasual, lengan panjang, jumbo, kekinian. Oke. Seperti ini contohnya. Ketika ada orang mengetik atasan kemeja wanita, judul ini masuk. Atasan kemeja wanita. Oke, coba kita lihat. Atasan kemeja wanita. Berapa pun? 9.000 orang mencari. Masuk. Lalu ada orang mengetik kemeja wanita, itu sangat masuk, bisa itu. Lalu kemeja wanita kasual masuk, terus kemeja wanita lengan panjang masuk, semua pokoknya dari kiri ke kanan. Ada lagi yang ketik sandi seperti ini, kemeja cewek kasual, itu masuk. Jadi kita harus bisa merangkai apa target kata kunci yang harus kita ambil untuk dijadikan sebuah judul. Ini contohnya seperti ini. Ini ya, saya ambilkan contoh atasan kemeja mana ini. Seperti inilah contohnya. Cara membuatkan judul seperti itu. Lebih enaknya kayak gini. Kita lihat di website penghitung karakter. Jadi kita tahu. Kita buatnya di sini aja. Ini kan kalau Shopee ada 25 karakter di sini. Ya. Jadi kita mentokin aja, adanya atasan kemeja wanita. Ini kasual import seandainya, tambahin lagi. Kalian bisa sendiri import typonya kan, tiponya. Sampai pol mentok di sini. Jangan sampai ada ini ya, terakhir di sini. Jangan sampai ada spasi di belakang. Terakhir sampai 255 karakter. Mentokin aja semua, nggak apa-apa. Nggak usah mikir dibaca buyur kok judulnya kayak gini, buyur persetan dengan itu. Intinya yang dia cari yang ada di page 1. Oke, saya contohkan. Saya kemarin sudah buat contohnya seperti ini kemeja wanita ya. Lihat, ini memang harganya segini, memang saya karena buat contoh. Coba kita lihat ini gambar-gambarnya biar kalian percaya. Lihat ini ya fotonya, nama tokonya ini Rena PS Collection, nama istri saya. Selebihnya nggak ada. Cuma ini juga nyontoh deskripsinya, nyontoh di supplier di Baleo Mall. Kita cek dengan dengan pencarian tipe KR meja. Coba kita lihat masuk enggak produk kita di sini. Ternyata ada di halaman page 1, halaman page 1. Intinya kalau sampai masih di halaman page 1 ini pencarian web ya, itu masih bagus. Nah, sampai mentok sini itu bagus, sudah sangat bagus. Bahkan di toko saya yang satu itu ada beberapa kata kunci pencariannya 17.000, punya saya selalu muncul di sini. Di bawahnya iklan, pas di sini. Tanpa iklan, tanpa FO. Nah, ini karena produknya mungkin juga ya tidak saya optimasi benar-benar. Contohnya kayak apa deskripsinya, terus fotonya juga nggak
kurang menarik kalau menurut saya. Tapi kalau bagusnya kayak gini aja, bikin membuat sebuah thumbnail itu ada seperti itu aja, nggak usah ribet-ribet. Orang males malah lihat gambar yang terlalu ribet. Ya contoh shopping mall itu aja. Nih, punya saya masuk di Becuan, di kata kunci pencarian KR meja sana. KR meja wanita ini maksud saya. Masuk nggak coba? Nah, di KR meja wanita malah di bawah iklan. Lihat. Ya. Berapa sih volume tipe KR meja? Kita lihat. Oke. Volume setnya berapa? 3.000 orang mencari. Udah lumayan loh ini. 3.000 orang ini. Intinya usahakan untuk mencari kata kunci itu yang di atas 1.000, jangan di bawah 1.000. Kalau di bawah 1.000 jangan digunakan, nggak apa-apa. Kalau mau digunakan ya nggak apa-apa sih, silahkan, tapi alangkah baiknya yang di atas 1.000, karena judul itu adalah jantungnya. Nah, judul itu adalah jantung sebuah produk. Kenapa saya katakan jantung? Karena kalau jika manusia tidak ada jantung itu pasti akan mati, ya kan? Sama dengan produk. Kalau apa sih tujuan sebuah judul itu? Untuk mendatangkan sebuah traffic. Lah kalau trafficnya nggak ada, gimana mau beli? Jangankan mau beli, trafficnya aja nggak ada, yang mengunjungi produk kita aja nggak ada, siapa yang mau beli? Jin, nggak mungkin kan? Jadi ini adalah judul adalah jantung sebuah produk. Lalu yang kedua, setelah judul itu jantung sebuah produk, lalu yang kedua adalah optimasi gambar. Optimasi gambar ini sangat penting. Setelah judul itu gambar yang paling penting dalam sebuah produk, karena gambar itu adalah menurut saya iklan 1 detik. Apa maksudnya iklan 1 detik? Orang tertarik klik atau tidak sebuah produk kita itu dari gambaran, dari halaman di awal ini. Kalau sekiranya terlihat menarik pasti diklik. Nah, karena waktunya nggak lama, cuma scroll kayak gini biasanya orang kan. Jadi gambar kita hanya terlihat 1 detik oleh si buyer. Intinya seperti itu. Tapi saya di sini nggak akan membahas tentang gambar. Intinya gambar udah pada pinter edit. Kalau bisa ya pakai yang Photoshop biar enak. Kalau nggak bisa pakai aplikasi HP itu banyak, ada Pixlab, atau bisa pakai ini untuk meremove sebuah gambar bisa pakai ini remove.bg. udah, tunggu sebentar, maaf, ini udah ada ini. Remove, upload gambar kita. Mana sih contohnya? Saya udah bikin contoh ini. Bukan. Oke, foto saya aja lah, yang seperti ini, yang ruwet seperti ini, contoh aja. Sabar ya, karena ini koneksinya jelek. Anggap ini jualan kemeja pria, saya modelnya gitu. Lihat, dari yang seperti ini kita remove background jadi seperti ini. Edit, kita mau backgroundnya seperti apa, mau warna seandainya karena seperti ini, putih seperti ini, warna ini. Bisa pakai background foto seandainya ini yang sesuai lah ya, jangan yang enggak ini seandainya. Tinggal klik aja. Sabana koneksinya agak lemot ini seandainya, tinggal kita tambahin dikit-dikit aja. Udah, download
add image. Ini hanya sebuah gambaran ya, sebuah contoh untuk membuat thumbnail. Mungkin udah pada pintar juga ya buat thumbnail. Nih, jadinya seperti ini. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah ruwet-ruwet lah membuat sebuah gambar itu thumbnail. Intinya seperti itu. Nah mungkin untuk pembelajaran ini saya nggak mengguru ya, sekali lagi saya nggak mengguru, ini hanya sharing apa yang sudah saya lakukan. Karena kalau nggak saya bikinkan video seperti ini ya lumayan capek saya jawabnya ya. Kadang-kadang ada yang bertanya sampai saya mau upload produk nggak jadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bagi itu lebih indah. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan WA saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.